تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Yang kami hormati para tuan guru bersama seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga yang kami hormati pengurus dan pembina panti asuhan, juga segenap tamu undangan serta hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini berada di akhir hari tanggal 27 Ramadan. Tadi malam kita telah melaksanakan, kemarin sore kita telah melaksanakan ijtima Ramadan untuk melanjutkan tradisi dan kebiasaan yang sudah dirintis oleh Al-Mawfurillah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di mana beliau punya awaliyat untuk setiap akhir Ramadan selalu diadakannya ijtima Ramadan. Dan alhamdulillah ngalir juga saat ini di kompleks panti asuhan kita sekaligus melaksanakan nuzulul Quran dan juga santunan anak yatim. Ini Bapak Ibu hadirin, apa yang kita laksanakan ini sangat luar biasa nilainya indallah. Karena tiap pelonggo kami untuk di desa tetangga telah memasang sumber barokah melalui adanya panti asuhan ini. Inilah kalau boleh kita katakan panti asuhan ini adalah klinik rohani. Kalau klinik jasmani sudah tidak dapat kita hitung. Adanya rumah sakit, ada rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, ada puskesmas setiap kecamatan, ada pustu di setiap desa, ada polindes untuk juga ibu melahirkan di setiap desa. Tapi yang jarang adalah klinik rohani, di mana Bapak Ibu dengan adanya panti asuhan ini insya Allah sebagai penangkal bala, sebagai penangkal berbagai penyakit di desa kita. Lebih-lebih Bapak Ibu hadirin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqah, obati segala penyakit yang ada dalam tubuh diri kita dengan sedekah. Banyak orang-orang yang yakin dan percaya, dan memang harus kita percaya, di mana Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dulu masa hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dokter yang ingin mengabdi untuk mengawal sahabat,
mengawal Nabi kita bersama sahabat. Kalau ada sakit supaya ada yang ngobatin. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampai 2 tahun beliau mengawal Nabi kita dan siap membantu jamaah sahabat yang sakit untuk diobati, disuntik dan lain-lainnya. Ternyata selama 2 tahun tidak ada sahabat yang sakit. Akhirnya malu sendiri. Dia bertanya, minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk kembali. Karena saya sudah 2 tahun mengawal pelungguh untuk menjadi pelayan kesehatan. Ternyata tidak ada sahabat yang sakit. Maka oleh sebab itu kami mohon izin untuk pamit kembali. Tetapi sebelum kami berangkat, kami ingin tanya, ya Rasulullah, apa kira-kira resepnya sahabat-sahabat ini sehingga tidak ada yang sakit? Ternyata Nabi kita memberikan resep itu, yakni ada 2. Ya, yang pertama, sumu tasihhu. Silakan berpuasa. Kalau rajin berpuasa, tasihhu, engkau sehat. Buktinya Bapak Ibu, di Ramadan ini orang lemah berpuasa. Selama di Ramadan berpuasa, tidak ada yang sampai berbahaya dengan puasa terhadap jamaah kita yang lemah. Oleh sebab itu mungkin perlu kita tingkatkan keyakinan, kuatkan kesadaran diri kita. Ternyata apa? Rasulullah SAW menyarankan kita kalau mau sehat, sumu tasihhu. Silakan berpuasa. Kalau berpuasa maka engkau akan sehat. Nah, jadi puasa itu jangan lantaran lemah lalu kita malas untuk melaksanakan puasa sunat misalnya. Lebih-lebih nanti mudah-mudahan kita bisa laksanakan yang namanya ya lebaran puasa 6 hari setelah lebaran atau setelah Idul Fitri. Nah, oleh Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana, siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan, umma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti 7 hari puasa di bulan Syawal, kana lahu kasiyami dahri, maka baginya sama nilainya dengan berpuasa setahun. Nah, ini untuk puasa kita yang sebulan di Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal jadi setahun. Bagaimana menghitungnya? Ramadan ini kan 30 hari. 1 hari itu nilainya 10. 30 hari nilainya 10 berarti 300. Ditambah 6 hari di bulan Syawal yang nilainya 1 sama dengan 10, jadi jumlahnya 360. Jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari. Nah, itulah makanya disebut dengan lebaran. Tapi istilah pelunggu di ketangga, lebaran taufat, yang sebenarnya bukan lebaran taufat, sejatinya lebaran taubat. Lebaran taubat, tetapi ada peluang untuk mengajak bersedekah, ada peluang untuk mengajak dalam rangka menunjukkan nilai-nilai kebersamaan, maka akhirnya dipeleset sedikit taubat menjadi taufat. Puasa akhiratnya dapat, dunianya juga dapat.
Itulah motivasi membuat taubat di hari raya atau di lebaran taubat. Taubat sebenarnya tapi dipleset sedikit menjadi taubat, akhirnya lah kebeli-beli taubat dia sampai arah ngaraninya taubat galak kan. Ini jadi ini hikmah puasa 6 hari Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini bapak-bapak separuhnya mau langsung puasa tanggal 2 Syawal, apa alasannya? Lah menjelajah keluar tempat ziarah, keluar batur datangi kita, kita semelengangit dan menterpuasa, disemengakan poteng, menjelajah poteng tanggal 2, tanggal 3 kejagaan di Mei lalu. Bagaimana misalnya kalau tidak bisa tanggal 2 sampai 7 misalnya, boleh diganti setelah tanggal lebaran taubat. Biar makan taubat dulu, setelah itu baru puasa belakangan. Lebih-lebih ibu-ibu kesempatan untuk puasa double kopi, mana mengada, mana mengejar puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Tapi tetap niatnya adalah qada. Tapi dengan mengqada sudah dapat puasa sunat. Nah ini tetap niatnya aku nawal itu somagodin qada lillahi ta'ala. Jadi tetap niatnya qada puasa. Tapi di samping dapat wajib menyelesaikan dirinya terhadap qada puasanya, bisa dapat puasa pahala puasa sunnah. Ini supaya Bapak Ibu bukan lebaran taubat sebenarnya adalah lebaran taubat. Ada yang belum memiliki perlu untuk motivasi akhiratnya adalah taubat, motivasi dunianya adalah taubat. Jadi alhamdulillah. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pertama itu sahabat yang mengabdi kepada Nabi kita, resepnya yang pertama sehingga sahabat tidak ada yang sakit, sumu tasihhu. Yang kedua ini yang berat ini. Ini yang berat, ini resep yang kedua. Jangan makan sebelum lapar, harus berhenti makan sebelum kenyang. Ini kelihatan sekali waktu kita berbuka ini. Tidak ada kita yang memakai teori ini. Tidak ada kita yang mampu memakai teorinya Rasulullah. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Coba lain nasi 2 piring, lain kolak, lain kelas santan, lain malik sesiong ada yang sesantan isi, lain malik kopi, lain malik kolak. Ya Allah, seperti katanya Al-Mafurullah Maulana Syekh, itu sebabnya kita selalu ingin tidur terus di bulan puasa. Kenapa? Karena perut selalu kenyang. Tapi ada hebatnya an-naumu lis-shaimi ibadah. Tidur bagi orang yang berpuasa adalah ibadah. Terseguri si bapunina selalu coba bangkat dulu. Kita tiduran nino hujan beli oleh apokat papu mama ini luar tertuahnya. Dia tahu ke tinduk dengan puasa ibadah. Artinya apa? Kalau tidur saja ibadah, apalagi kita bekerja, mimba di aula. Nah, jadi tidur saja dapat pahala, diam saja nilainya tasbih di bulan Ramadan, apalagi kita bekerja, apalagi kita ke sawah, apalagi kita ke kebun, apalagi kita bekerja dengan profesi diri masing-masing kita.
Jangan sampai dijadikan puasa sebagai kambing hitam terus. Dia kena kambing hitam karena lepas lalu Rwanda puasa, karena telat puasa, kendaraan anda puasa, malah demi puasa yang berisi doa. Masya Allah, ini jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang berarti siapa yang membuat teori cara makan 3 kali? Kita ini coba Rasulullah, coba kita renung Bapak Ibu. Beliau itu pada satu ketika, pada satu pagi Senin, wahai Aisyah, kan tumben ngedei japtianku melenengisi arak kira-kira ketuku kedu ganjalia atau untuk mangan dulu mana-mana sekedi isi Rasulullah. Apa isi Siti Aisyah diri beliau kebetulan di Nara. Akhirnya apa? Coba petang aku di maju-maju siara. Aisyah, Sofiah, Maimunah, Indun, Duairiyah selapu terpisah. Tahu-tahu di kelemah ino selapu di Nara. Yang nasang lamun jamaah ketangga beliau sini senina 4 terus 4 atau tetap penyampak di Nara mungkin kira-kira. Boleh kira-kira jamaah ketangga ngamuk kira-kira boleh wapek-pek begini. Masya Allah. Tapi Rasulullah luar biasa Rasulullah. Apa setelah demikian halnya, apa kata beliau? Oh, mau nengenojak ku puasa ke jelo ini. Aman tak ada kelahi di antara istri saling menyalahkan. Mau nengenojak ku puasa kali jelo ini. Nah itu. Nah jadi itulah hadirin, bagaimana kita untuk mau tetap sehat. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dawu mautokum bisodakot, obati segala penyakit pada diri kita dengan sodakoh. Itu sebabnya ada hari Jumat, ada Fatihah Tuhan. Alangkah untung Bapak Ibu sebagai jamaah kalau misalnya setiap kali makan sisihkan berasnya 2 atau 3 sendok. Niatkan untuk makan berjamaah bersama anak yatim. Nah, sekali sebulan dikumpulkan, kan cukup jadi tangguh anak yatim di PA jadinya. Kalau semua seperti kami di Suralaga, ya sekali sebulan mengumpulkan beras yang diniatkan makan berjamaah bersama anak yatim. Alhamdulillah, setiap tengahan bulan jalan petugas dapat sampai 4 kuintal dari jamaah beras yang dikumpulkan. Karena apa? Ya ternyata ibu-ibu itu bersyukur. Alhamdulillah, setelah akid kita laksanakan niat makan berjamaah dengan anak yatim. Pertama beras yang meni ataupun beras yang diniatkan itu membawa barokah. Artinya mirip dari yang namanya barokah, si sekedip cukup, luwih pun cukup. Nah ini barokah. Nah kemudian lagi setiap panen di sawah, apapun yang dipanen yang kira-kira bisa untuk anak yatim, maka pertama arahkan ke panti asuhan. Panen kangkung, panen jagung, panen sepia, muntepaku jasad dinulah. Kecuali kalau jual tembakau, niatkan untuk anak yatim. Nah ada di Suralaga kalau dia ngirim tembakau, misalnya 1 truk sebelum diberangkatkan, ya kumpulkan anak yatim dulu, kasih berapa, 10 ribu atau 20 ribu, barang 20 orang. Gila. Ternyata apa? Masya Allah. Ternyata pertama lancar, kedua tidak banyak urusan, ketiga
untung sudah nyata besar yang diterima. Nah, ini namanya barokah. Nah, hadirin yang kami hormati, kemudian ini untuk panti asuhan ini luar biasa strategi dunia dan akhiratnya. Kemudian Bapak Ibu cari di dunia ini, kita cari di dunia ini untuk bisa menuju sandingan Rasulullah di dalam surga itu tidak ada. Cari orang jadi presiden, tidak ada jaminan untuk bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga. Orang punya mobil dam atau misalnya juga engkel sampai 10, 15, belum tentu tidak ada jaminan untuk kita memperoleh sandingan Rasulullah ke dalam surga. Tetapi dengan kita mau peduli dengan anak yatim, apa sabda Rasulullah? Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya bersama orang-orang yang mau peduli terhadap anak yatim, hakada begini, fil jannah, di dalam surga. Nah, kalau mau bersanding Rasulullah dengan Rasulullah kelak di dalam surga, maka satu-satunya berangkat dari hadis Rasulullah SAW, peduli terhadap anak yatim. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang mau peduli terhadap anak yatim, sandingan Rasulullah di dalam surga sudah menunggu, asal dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan ya kita diberikan hati yang tulus dan ikhlas oleh Allah dalam menyantuni anak yatim. Kami sebagai ketua lembaga komunikasi dan komunikasi lembaga panti asuhan Selomak Timur 2 periode dulu, waktu masih hidupnya almarhum Haji Mahrud. Nah, ingat, itu beliau yang sangat luar biasa. Termasuk beliau luar biasa. Di NW diadakan jamaah untuk gotong royong dalam rangka mengantar jamaah haji, arisan haji. Ternyata hanya sekali ngetok dan hanya beliau yang dapat. Tidak ada kelanjutan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Allah mengendaki, mungkin karena ketulusan, mungkin karena keikhlasan yang luar biasa, ternyata terpanggil untuk membuat suatu kebijakan yang dengan kebijakan itu pembina panti asuhan Pak Haji Mahrud, siapa? Haji Muhlis hanya sendiriannya diantar pergi ke Mekah. Nanya, ayo kapal lagi, tidak ada. Sampai sekarang ini. Makanya luar biasa keikhlasan dan ketulusan beliau sebagai pembina panti asuhan. Kami sama-sama. Kalau kami di sana panti asuhan Tuan Guru Haji Muhammad Sodarusi. Nah, ada yang dari Flores, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Borneo, ada yang dari Selaparan di panti asuhan. Nah, itu semua kalau betul anak yatim itu ada dari Dompu, kita gratiskan sekolahnya. Nah, kita gratiskan sekolahnya untuk membantu para orang tua. Nah, di sini alhamdulillah panti asuhan kesempatan Bapak Ibu kalau mau sehat, mari peduli terhadap anak yatim untuk kesehatan, untuk keberkahan, untuk memperoleh sandingan Rasulullah SAW di dalam surga kelak. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, tadi ayat dibaca oleh qari kita bahwa orang yang peduli terhadap anak yatim, alhamdulillah lulus sensor, dapat lulus sensor
tidak terkena dengan ayat ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kita tidak tergolong sebagai orang pendusta agama kalau kita mau diajak untuk peduli terhadap anak yatim. Yakni wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Jangan meninggalkan anak yatim. Alhamdulillah Bapak Ibu, orang-orang yang peduli terhadap anak yatim, banyak yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam hidupnya, baik sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, dan lain-lainnya. Karena mereka sangat peduli terhadap anak yatim, maka banyak kemudahan-kemudahan. Dan contoh Bapak Ibu, ini fakta di Suralaga, ada orang yang berpesan kepada dia. Apa katanya? Jangan pernah mundur untuk memelihara anak yatim. Nah, harta gunung itu diterjang. Sehingga apa? Dengan peduli anak yatim, kalau dia sekali setahun dia kumpulkan anak yatim, dia sembelihkan kambing, seneng-seneng anak yatim. Ternyata rezekinya gimana Bapak Ibu? Sampai disetop beli tanah oleh pemerintah. Karena diberikan kemudahan rezeki oleh Allah dengan berkat anak yatim tersebut. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tanamkan dan kuatkan keyakinan bahwa peduli terhadap anak yatim merupakan jalan pintas untuk meraih keseimbangan dalam hidup antara duniawi dan ukhrawi. Menara ceritanya bangkrut dengan peduli terhadap anak yatim. Si bangkrut itu dengan si berjudi, dengan berfoto, dan lain-lainnya. Kita anak yatim insyaAllah yakin Bapak Ibu akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para hadirin yang kami hormati, kaitannya dengan kita bersama-sama nuzulul Quran pada hari ini, mari kita kembalikan evaluasi diri kita terhadap hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kayak ibaratnya kami dari Suralaga ke sini. Ibaratnya mungkin seperti jalan yang kami lewati dari Suralaga ke sini. Jalan itu ada yang mengkol kanan, mengkol kiri, ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang rata. Apalagi misalnya kita ke Sembalun Bapak Ibu, ada tiga jalan yang kita lewati. Pertama mulai dari Pesugula, nanjak, kemudian rata sedikit, ada yang mengkol kanan, ada yang mengkol kiri, lalu turun. Ini seakan-akan ibaratnya jalan yang dibuatkan kita oleh Allah dalam hidup ini. Maka kalau mau kita selamat dalam hidup ini, harus sesuaikan diri kita dengan jalan yang Allah telah tentukan dalam hidup di dunia ini. Apa jalannya kita dalam hidup ini? Harus menyesuaikan diri kita dengan jalan yang ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu? Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai peluang ibadah kita, Al-Quran sebagai kesempatan untuk
berkomunikasi dengan Allah, ngerawus dekat nenek. Zikir yang paling afdol adalah baca Quran. Zikir yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Karena apa? Dengan kita membaca Quran, kita bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu mari perbanyak diri kita, ngekas diri kita dengan Al-Quran. Lebih-lebih Bapak Ibu, musola kita ini kami kira dulu ada bantuan, ya, ada bantuan dari salah satu LSM. Ternyata tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena terlalu dekat dengan masjid alasannya. Ya, alasannya karena dekat dengan masjid. Padahal persyaratannya ada anak mondok, ada anak yatim, itu sudah melengkapi. Tetapi dilihat hadap utara, katanya dekat dengan masjid. Tetapi kalau dibantu misalnya oleh lembaga itu, LSM itu, peluang Bapak Ibu untuk beramal mungkin tertutup. Maka Alhamdulillah, dengan swadaya pendukung kami, musola di Panti Asuhan ini ya sudah 90% mungkin sudah selesai. Tinggal make up-nya saja, tinggal make up dengan keramiknya. Tapi dengan situasi ini sudah luar biasa dengan swadaya ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan secara bertahap bisa diselesaikan. Nah, karena apa? Sangat beruntung Bapak Ibu yang berinfak di panti asuhan ini, mana anak yatim, mana juga setiap hari dipergunakan baca sholawat, baca Quran, baca zikir, mana lagi ya ini merupakan aset untuk yang perlu berinvestasi menuju akhirat. Luar biasa kesempatan yang perlu kami untuk mendukung kelancaran dari panti asuhan kita yang ada di tetangga ini. Banyak peluang untuk menuju sandingan Rasulullah di dalam surga. Jelas sekali di dalam hadisnya Nabi kita, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita dukung bersama program-program yang ada di panti asuhan ini. Karena apa Bapak Ibu? Di samping untuk kesehatan, untuk keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat, di samping untuk obat tetap sehat jasmani dan rohani. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita dalam hidup ini yang kita tuju adalah bagaimana hidup kita diakui diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mari Bapak Ibu kita bersama-sama dari dua pesannya Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk mendapatkan pengakuan di sisi Allah. Yang pertama, mari kita jamak-jamak sajalah. Kepada jamak-jamak. Nah, ndak inti dia lagu singana terliku-liku janji berbelok-belok. Sudah jelas ini jalan untuk menuju surga melalui lewat sandingan Nabi kita di dalam surga. Maka mari Bapak Ibu, andaikan tidak ada anak kita sekolah, tetapi kalau diajak peduli terhadap anak yatim, jangan mau ketinggalan. Karena apa di tetangga ini luar biasa. Pondok pesantren sudah bagus, panti asuhan juga sudah ada. Mari pondok pesantren kita hidupkan, panti asuhan juga kita dukung bersama supaya dua-duanya jalan. Apalagi masjid, masjid jalan. Karena Al-Maghfurullah Maulana Syekh gelarnya Abul Madarisi wal Masajid.
masjid jalan, pondok pesantren jalan, anak yatim apalagi. Nah, anak yatim apalagi luar biasa. Coba waktu hayat Bapak Maulana Syekh di Pancar dulu, selesai pengajian beliau datang ke panti asuhan itu. Lalu di sana ada buka toko di depannya panti asuhan, dianjurkan belanja. Bisa jadi nanti di panti asuhan ini mudah-mudahan ada dibuka oleh Allah peluang untuk di depannya ini, karena ada pinggir jalan buka usaha ekonomi produktif. Nah, usaha ekonomi produktif, buka toko di depan. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tetangga ini belanja, maka hebatnya Bapak Ibu tidak akan sama nilai belanjanya pelunggu di panti asuhan dengan dagang-dagang yang lain. Karena pelunggu bagaimana berimpak, berbelanja sambil bersedekah. Nah, belanja sambil bersedekah ada lebih untungnya untuk anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Mungkin di depan atau mungkin di samping nanti 3 ruangan atau 4 atau berapa. Ada yang disewakan tahunan, ada yang khusus untuk pengurus panti asuhan membuka dalam rangka yakni usaha ekonomi produktifnya. Nah, seperti kami di Suralaga membuka gedung bulu tangkis. Dari hasil gedung bulu tangkis nambah untuk belanja anak yatim di panti asuhan. Nah, jadi banyak jalan kita menuju Ka'bah, banyak jalan menuju Makkah. Tidak usah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Diganti, jangan banyak jalan menuju Roma. Dan banyak jalan untuk apa pergi ke Roma? Roma itu pusat Katolik di sana. Lebih baik kita mengatakan banyak jalan menuju Makkah. Banyak jalan menuju Makkah meraih barokah. Mudah-mudahan kalau musola ini sudah selesai nanti, beralih sementara buatkan kios di depan. Ya, untuk usaha ekonomi produktif yang artinya di sini jamaah sambil berbelanja sambil bersedekah untuk anak yatim. Nah ini, jadi itulah hadirin yang kami muliakan. Mari, prinsip dalam hidup kita ada 2 yang disebut oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yakni bagaimana kita hidup ini jama' kayu lumbu, tidak kepada jama', kedua kepada lumbu-lumbu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena kita di dunia ini sebenarnya kita musafir semua. Kita musafir Bapak Ibu. 2 kali mati, 2 kali hidup program Allah pada diri kita. Jangan sampai kita lupa pada diri kita. Mumpung kita hidup, mari kita kejar akhirat kita. Kita perbanyak ibadah menuju akhirat. Jangan sampai kita sudah banyak ayat mengingatkan kita Bapak Ibu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini ayat ini Bapak Ibu rata-rata kita semua ingat. Jangan sampai kita jauh dari apa yang digariskan kita oleh Allah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa manusia sulit untuk diajak menuju ridho Allah? Wa kuntum amwatan. Padahal pada dasarnya kita ini kan berangkat dari tidak ada. Ya, pada dasarnya kita berangkat dari tidak ada. Ayo misalnya yang lahir tahun 63. Sebelum 63 kan dia tidak ada. Belum Pasuan tahun berapa lahirnya? 63. Allah, sama. Belum tahun berapa? 66. Sebelum 66 kita tidak ada.
Kemudian lahir, lalu ada yang sampai rambutnya putih, ada yang sampai tua, ada yang belum lahir juga sudah meninggal. Itu semua ketentuan Allah pada diri kita. Makanya Bapak Ibu, mari tunjukkan kesyukuran kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Untung kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Coba kalau kita diciptakan jadi kayu, gimana musim hujan, musim angin, tidak ada yang bisa bergerak. Kita diciptakan oleh Allah. Masya Allah, kalau ada rasa lapar, rasa kenyang, kemudian hujan bisa kita nyingkir. Tapi kalau jadi pohon kayu, Masya Allah, tidak bisa bergerak sepanas apapun. Maka syukur kita jadi manusia bukan pilihan. Ini kita harus sadari bahwa kita hidup jadi manusia bukan pilihan, tapi ini semata-mata anugerah Allah. Allah, manusia sudah jelas di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia dalam bentuk yang tiada bandingnya. Masya Allah, luar biasa. Terawih kita tinggal sebentar ini. Apa kira-kira ada yang minta lebaran dulu? Kemarin ada yang lebaran dia duluan hari Selasa, mungkin hari apa dia lebaran, hari Kamis mungkin lebaran. Masya Allah, apa alasannya? Saya telepon langsung Allah. Ternyata dia menjawab, boleh lebaran sekarang katanya. Allah selalu percaya diri. Padahal Allah dengan tegas, Rasulullah sudah jelas. Mari kita Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Rasulullah, kita pegang dan kita amalkan itu semua supaya aman hidup kita ini. Nah, mungkin sekedar ini Bapak Ibu. Sangat berbahagialah pelunggu kami yang mau peduli terhadap anak yatim. Apalagi mau sebagai ibu untuk makan berjamaah setiap kali makan dengan anak yatim, dengan menyisihkan beras mungkin 1 genggam atau 2 sendok, niatkan untuk makan bersama dengan anak yatim. Barakah luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, kalau pelumbu yakin bahwa anak yatim akan mengkawal Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan banyak diberikan kemudahan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan panti asuhan kita maju terus, dan para santri dan santriwati yang ada di sini tetap sehat walafiat, dapat menjadi orang-orang yang sukses, berjiwa tegak, menjadi garda depan dalam perjuangan, baik para wali murid, para pelunggu kami sebagai donatur. Mudah-mudahan dianugerahkan panjang umur, tetap sehat walafiat, tegak teguh dalam iman dan takwa, dan dianugerahkan husnul khotimah, masuk surga juga hisab, berkat kita bersama-sama peduli terhadap anak yatim. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Mari kita berdoa dengan doa pujian. Sebelum kita berdoa, seluruh jamaah yang telah berada di musola kita, di panti asuhan kita, mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan kubur mereka menjadi raudhatan min riyadhil jannah. Kubur mereka menjadi taman surga, dan mereka banyak mendapatkan kemudahan dan ketenangan di dalam kubur. Lahumul Fatihah. Untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan peduli terhadap anak yatim, kita diberikan kemudahan untuk menuju Mekah Madinah. Diberikan kemudahan untuk menuju Mekah Madinah, baik haji maupun umrah, dan semua cita-cita dalam segala kebaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih untuk
meraih keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Untuk kita semua yang selalu peduli terhadap anak yatim, mudah-mudahan doa dan harapan serta maksud dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.